Baiklah, sebelum memulai presentasi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin Pak, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami dengan judul proyek Optimisasi Hak Akses Keamanan Database Karyawan. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Gregoris Egi Purwoko, NIM 192417774 sebagai Ketua Kelompok. Saya Gebi Aprilia dengan NIM 192417738 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Dwi Ramadhaniati dengan NIM 19241913 sebagai anggota. Kenalkan, nama saya Lulu Aulia dengan NIM 19241862 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Surya Margina, NIM saya 19248885 sebagai anggota. Baik, next di sini ada deskripsi proyek yang akan kami buat adalah optimisasi hak akses keamanan database karyawan. Jadi database karyawan adalah upaya untuk memperkuat perlindungan data karyawan melalui pengaturan akses yang terarah dan sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan pernyataan dalam jurnal yang menyebutkan bahwa presensi online dapat diakses dari mana saja selama terkoneksi dengan internet, maka sistem database karyawan harus dibekali mekanisme kontrol akses yang kuat agar informasi penting tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan pengaturan otorisasi yang tepat seperti pembagian peran mulai dari admin, HRD, manajer, dan karyawan. Setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai kebutuhan tugasnya. Optimisasi ini tidak hanya menjaga kerahasiaan dan integrasi data, tetapi juga dapat memastikan bahwa proses pengolahan informasi berlangsung aman meskipun sistem dapat diakses dari berbagai lokasi melalui jaringan internet. Sekian dari saya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tujuan proyek kami meningkatkan kontrol akses pengguna. Yang kedua, memperkuat proteksi database. Yang ketiga, mengoptimalkan pemantauan aktivitas sistem. Dan juga ada merancang struktur izin akses yang jelas dan pola, mengimplementasikan autentikasi berlapis untuk meningkatkan keamanan, melakukan audit berkala terhadap perubahan data dan aktivitas login, mengintegrasikan sistem login untuk melacak tindakan pengguna secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi basis data karyawan. Implementasi basis data karyawan dilakukan dengan membuat tabel dan relasi sesuai rancangan menggunakan DBMS yang telah ditentukan. Tabel-tabel seperti karyawan, jabatan, departemen, absensi, izin, laporan dibangun untuk mendukung pengelolaan data. Relasi antar tabel diterapkan melalui origin key agar integritas data terjaga. Selain itu, sistem keamanan berbasis role diterapkan untuk membatasi hak akses pengguna seperti admin, HRD, manajer, dan karyawan. Database kemudian diintegrasikan dengan aplikasi presensi sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara aman, efisien, dan sesuai kebutuhan sistem. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini saya telah membuat sebuah database yang terkonek di Laravel. Di sini saya akan membahas sedikit dari database saya. Baik, saya akan membuka foldernya. Di
Di sini ada database yang terkonek di Laravel yang saya buat, yaitu ada database yang bernama Backup. Di sini ada 6 tables. Yang pertama events, page job, migration, password reset token, personal access token, user. Baik, di sini perintah yang pertama, kalau di CMD bisa database-nya kita panggil dulu menggunakan perintah use atau masukkan nama database yang bernama backup. Baik, di sini yang pertama yang mau kita lihat dari ke-6 tabel tersebut, yang pertama kita lihat dulu strukturnya. So, yang pertama di SQL. So, tabel. Di sini jangan typo ya, akan terjadinya error. Di sini yang tampil tabel in backup, yang dimana saya sebutkan tadi ada 6. Boleh kita lihat di sini. Ini akan memudahkan kita melihat struktur sebuah database. Melihat struktur tabel, menggunakan perintah describe bisa cekuk, yang dimana di sini melihat struktur tabel. Di sini yang tampil ada file, type, null, key, default, extra. Yang dimana isi file itu ada ID, name, email, password, NIP, foto, rule, remember token, center, art, akhir art. Yang dimana tipenya boleh kita lihat di sini berbeda. Tipe nullnya di sini ada no, yes, no, yes, bla bla. Di sini kita akan perintah menggunakan data semua data dari tabel user select for users. Yang dimana di sini tampil sebuah data karyawan atau admin. Yang di sini juga kita boleh panggil kita melihat struktur attach. Dan begitu juga selanjutnya menggunakan perintah select com. Misalnya tadi ada fill jobs, di sini ditambahkan fill jobs, dia akan tampil. Password reset tokens, dia akan menampilkan di sini.
Baik, kalau memfilter data, perintahnya select from user where ID 1. Dia akan menampilkan ID 1, tidak akan menampilkan semuanya. Di sini juga kita melihat strukturnya tadi. Di user kita lihat kenapa sih passwordnya ini ada tulisan kayak gini. Di sini sudah disetting di prompt-nya, yaitu enkripsi, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini juga kalau ingin mengamankan sebuah database agar kita mempunyai backup data, kita akan menggunakan yang ini, export. Agak lama nih. Di sini pilih tipenya SQL, banyak pilihan SQL, banyak digunakan yaitu SQL. Di sini kita pilih export. Di sini otomatis dia tersimpan. Kalau mau importnya, di sini memasukkan database di php-admin, kita import. Di sini akan memasukkan file, lalu kita pencet import. Baik, hanya ini penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon koreksinya. Dari proyek kami adalah berdasarkan hasil pengujian keamanan basis data, sistem presensi karyawan telah memenuhi aspek keamanan akses, pemisahan hak pengguna, dan keandalan pengelolaan data. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak digunakan untuk mendukung proses presensi karyawan secara aman dan struktur.